Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Menyaksikan Chen Ping menuju tentara di kota Raja Mingli, Gao Qilan dan yang lainnya sangat gugup. Nona Gao, Nona Liu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan Tuan Chen. Tuan Chen akan baik-baik saja. Tadi malam, dia membuat lingkaran sihir di luar sehingga orang-orang itu tidak dapat menyakiti Tuan Chen. Ji Yun buru-buru menghibur Gao Qilan dan yang lainnya. Mendengar perkataan Ji Yun, Gao Qilan dan yang lainnya merasa sedikit lega. Isa, pergilah dan beritahu penjaga untuk memperhatikan dan bersiap menyambut Tuan Chen kembali kapan saja. Yihe berkata pada Isa. Isa mengangguk, lalu bersiap. Chen Ping, sebaliknya, menggendong Li Xing dan perlahan berjalan ke arah Raja Li, keduanya berjarak puluhan meter. Berdiri berlawanan, Raja Li memandang putranya, penuh bekas luka, dan kaki celananya berlumuran darah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke arah Chen Ping. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Chen Ping. Orang yang seumuran dengan putranya ini dapat mengalahkan Penatuaki. Jin marah. Apakah kamu Chen Ping? Raja Li bertanya dengan dingin. Chen Ping tidak berbicara, hanya mengangguk. Kamu ingin menukar anakku dengan busur Raja Dewa, tapi kamu membiarkan anakku terluka seperti ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Raja Li mengertakkan gigi, menahan amarah di hatinya dan bertanya. Berlebihan. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Saya hanya mengatakan bahwa jika Anda menukar nyawa putra Anda dengan busur Raja Dewa, itu bisa jadi. Dikatakan bahwa tidak baik menyakitinya. Berhenti bicara omong kosong. Putramu ada di sini sekarang. Apakah kamu ingin mengubahnya? Jika tidak, maka aku akan menamparnya sampai mati. Beraninya kamu? Raja Li membuka matanya dengan marah, dan tidak ada yang berani mengancamnya. Chen Ping tampak menghina dan menamparkan wajah Li Xing. Terdengar suara yang tajam, dan Li Xing dipukuli begitu keras hingga dia menjerit dan menjerit. Berhenti, kamu berani memukuli anakku di depanku, kamu mencari kematian, mengerti? Aura kekerasan dari tubuh Raja Li meledak, dan dia meraung keras. Apakah kamu masih mengancamku? Chen Ping memutar matanya, lalu menamparnya beberapa kali lagi. Naik, Li Xing dipukuli sampai dia berteriak berulang kali, menangisi ayah dan ibunya. Ayah, selamatkan aku, jangan memprovokasi dia lagi, aku akan dipukuli sampai mati. Li Xing berteriak kepada Raja Li, apa yang dia inginkan, segera berikan padanya secepatnya. Raja Li gemetar karena amarah dari Chen Ping, saat ini dia sepenuhnya dikendalikan oleh Chen Ping. Nak, jika anakku hilang, aku bisa beregenerasi, tapi jika kamu membunuh anakku, nyawamu juga akan hilang. Ingat, kamu hanya punya satu kehidupan. Raja Li mengertakkan gigi dengan marah dan mengucapkan kata demi kata. Aku bahkan tidak menginginkan anakku. Karena aku tidak mau, maka aku akan mengirimnya ke barat. Kita tidak perlu bertukar lagi. Chen Ping tidak ingin Raja Li melihat keinginannya untuk mendapatkan busur Raja Dewa. Dia perlu mengontrol inisiatif dengan tegas. Li Xing, pernahkah kamu mendengar bahwa ayahmu yang pendendam tidak menginginkanmu lagi? Dia dapat beregenerasi, maka jangan salahkan aku. Saat kamu sampai di dunia bawah, jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan ayahmu yang kejam. Setelah Chen Ping selesai berbicara, kekuatan spiritual yang sangat besar langsung berkumpul di telapak tangannya, dan dia menamparkan kepala Li Xing. Chen Ping tahu bahwa Raja Li baru saja mengatakan itu. Jika Li Xing benar-benar tidak penting, dia tidak perlu datang untuk menukarnya. Sekarang dia ada di sini, itu membuktikan bahwa Li Xing masih mendapat tempat di hatinya. Ketika Li Xing melihat bahwa Chen Ping benar-benar akan membunuhnya, dia menangis seperti hantu dan berteriak kepada Raja Li, Ayah, mengapa kamu melakukan ini? Kamu kejam sekali, aku anak kandungmu,
ibuku meninggal lebih awal, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Berhenti. Tepat ketika Chen Ping hendak menamparkan kepala Li, Raja Li akhirnya berteriak untuk berhenti. Telapak tangan Chen Ping hanya berhenti beberapa sentimeter di atas kepala Li Xing, dan jika Raja Li terlambat satu langkah, Chen Ping menamparkan Li Xing sampai mati. Aku akan menukarnya denganmu, biarkan anakku pergi, dan aku akan memberimu busur Raja Dewa. Mengatakan itu, Raja Li mengeluarkan busur Raja Dewa. Melihat Raja Ilahi Gong, tanpa sadar mata Chen Ping berkilat. Berikan Gong Raja Ilahi kepadaku terlebih dahulu, lalu aku akan melepaskan putramu. Kamu membawa begitu banyak orang, aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak akan sebodoh itu melepaskannya dulu, kata Chen Ping kepada Raja Li. Kalau begitu aku memberimu busur Raja Dewa, bagaimana jika kamu tidak melepaskan anakku? Raja Li bertanya, apakah kamu masih punya pilihan sekarang? Kamu hanya bisa percaya padaku. Jika kamu tidak percaya, maka kita tidak perlu menukarnya. Aku akan membunuh anakmu dan menggantungnya di menara. Untuk meningkatkan semangat, setelah Chen Ping selesai berbicara, dia hendak berjalan kembali bersama Li Xing. Raja Li ragu-ragu, dia tidak berani memberikan busur Raja Dewa langsung kepada Chen Ping. Raja Li, meskipun Chen Ping cukup bagus, dia hanyalah dirinya sendiri. Mari kita berikan busur Raja Dewa dulu. Bahkan jika Anda membiarkannya sendirian, dia tidak akan bisa melakukan trik apapun. Ketika saatnya tiba, kita telah menyelamatkan Tuan Muda dan melancarkan serangan ke kota. Selama kita merebut kota Kekaisaran Iblis, Raja Dewa Gong akan kembali dengan patuh. Penatuaki melangkah maju dan berkata kepada Raja Li. Setelah mendengar ini, Raja Li mengertakkan gigi dan berkata kepada Chen Ping, baiklah, aku akan memberimu busur Raja Dewa dulu, tapi jika kamu berani menipuku dan tidak melepaskan anakku, aku pasti akan membiarkanmu mati, tanpa tubuh. Chen Ping tidak berkata apa-apa, tapi mengangkat tangannya dan menamparkan Li Xing beberapa kali. Jika Raja Li berani mengancam dirinya sendiri, Chen Ping akan memukuli putranya. 1 gram gali operasi. Li Xing menjerit dan menangis. Ketika Raja Li melihat ini, dia juga marah dan cemas, tetapi dia tidak punya pilihan. Siapa yang membiarkan putranya berada di tangan Chen Ping? Melihat putranya dipukuli, Raja Li tidak berani berbicara omong kosong lagi, jadi dia hanya bisa mengarahkan Raja Dewa terhadap Chen Ping. Keluar, begitu Chen Ping mengulurkan tangannya, dia langsung menangkap busur Raja Dewa. Merasakan nafas busur Raja Dewa, Chen Ping dipenuhi dengan kegembiraan. God King Bow akhirnya kembali. Chen Ping, aku memberimu busur Raja Ilahi, bisakah kamu melepaskan anakku sekarang? Raja Li memandang Chen Ping dan bertanya, tentu saja, saya adalah orang yang berintegritas. Karena Anda memberi saya busur Raja Dewa, maka saya akan memberikan putra Anda. Biarkan saja. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia dengan santai membawa pergi Li Xing itu. Setelah melihat ini, Raja Li tiba-tiba melompat, menangkap Li Xing, dan perlahan jatuh ke tanah. Saat Chen Ping mengusir Li Xing, tubuhnya dengan cepat mundur. Setelah Raja Li menurunkan Li Xing, dia berteriak dengan marah, "Nak, coba saya lihat kemana tujuanmu Raja Li. Tidak, pasti ada formasi di bawah kota Kaisar Iblis. Jika kamu mengejarnya sendiri, di sana pasti akan menjadi bahaya. Berbahaya, jika sesuatu terjadi padamu, maka kami tidak akan memiliki pemimpin. Saya pikir kita harus mulai menyerang kota. Selama kota itu hancur, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri." Penatuaki menghentikan Raja Li dan berkata, ketika Raja Li memikirkannya, memang benar demikian, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, serang kota. Dalam sekejap, puluhan ribu pasukan mulai menyerang kota. Yihe berada di puncak menara, menyaksikan puluhan ribu pasukan menyerang kota dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan memerintahkan anak buahnya untuk berdiri di samping.
Ketika Chen Ping melihat pihak lain telah mengerahkan pasukan besar untuk menyerang kota, dia sebenarnya berhenti berlari menuju kota Kaisar Iblis. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya. Lihatlah puluhan ribu pasukan musuh dengan tenang. Melihat Chen Ping seperti ini, semua orang menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. Tidakkah Anda ingin mampu melawan pasukan yang berjumlah puluhan ribu sendirian? Tuan Chen, cepat kembali. Melihat ini, Yi He berteriak keras. Chen Ping, kembalilah. Kembali dengan cepat. Gao Qilan dan yang lainnya juga cemas, berteriak keras. Tapi Chen Ping tidak bergerak, dia sudah menyingkirkan busur Raja Dewa, dia memegang pedang pembunuh naga yang bersinar di tangannya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi emas yang tidak bisa dihancurkan. Saat ini, Chen Ping memiliki aura yang sedemikian rupa sehingga satu orang dapat berdiri di depan 10.000 orang, tetapi aura hanyalah aura. Bagaimana bisa Chen Ping sendiri menahan serangan puluhan ribu pasukan? Cepat jemput Tuan Chen. Saat Yi He melihat ini, dia hanya bisa berteriak keras pada Isa. Isa mengangguk dan segera memerintahkan pasukan yang telah dipersiapkan sejak lama untuk perlahan membuka gerbang kota dan bergegas keluar. Keluar, Gao Qilan dan yang lainnya juga ingin keluar, tapi dihentikan oleh Yi He. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang seperti Gao Qilan, maka Chen Ping tidak akan pernah membakarnya. Bagaimanapun, ini adalah wanita Chen Ping. Ngomong-ngomong, mereka adalah istri istana Tianlong. Ada apa dengan Yi He? Biarkan mereka mengambil risiko. Isa secara pribadi memimpin pasukan dan bergegas keluar, dengan cepat bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak segera kembali? Mata Isa penuh amarah. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Chen Ping berdiri di sini, itu sangat berbahaya. Jika dia tidak tahu bagaimana cara pergi, semua pasukan kota Kekaisaran Iblis yang dia bawa mungkin akan dikuburkan di sini. Mengapa kamu ingin pergi? Kembali. Apakah kamu tidak mau? Apakah kamu ingin membunuh musuh dengan senang hati? Chen Ping memandang Isa dan tersenyum tipis. Tentu saja saya ingin membunuh musuh dengan senang hati, tetapi orang kami sedikit dan kekuatan kami masih rendah, bagaimana kami bisa mengikuti? Berkelahi dengan lawan, sekarang kami hanya bisa menghemat kekuatan dan menunda waktu, berharap menunggu bala bantuan. Kata Isa pada Chen Ping. Siapa bilang kita tidak bisa bertarung dengan sejumlah kecil orang? Chen Ping memandang Isa dengan ekspresi lucu, beritahu para prajurit bahwa kita siap untuk pembantaian. Kami akan memberitahu orang-orang di kota Raja Mingli nanti. Prajurit kita di kota Kaisar Iblis juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kamu melihat Chen Ping bertekad untuk tidak kembali? Isa tidak punya pilihan selain berbalik dan memerintahkan. Semua Bustard mendengarkan perintah tersebut, mengeluarkan senjatanya, dan bersiap untuk bertarung. Lebih dari 1.000 tentara yang dibawa oleh Isa semuanya mencabut senjatanya, wajah mereka tegas, mata mereka penuh niat membunuh, dan mereka tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Mereka tahu bahwa pada saat ini, tidak ada gunanya merasa takut. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah bekerja keras. Puluhan ribu pasukan garda depan di kota Raja Mingli tiba-tiba menjadi heboh saat melihat hanya ada beberapa ribu orang yang menantang mereka. Mengaum dan menyerang ke depan. Chen Ping menatap puluhan ribu pasukan musuh, sepertinya sedang memikirkan sesuatu di mulutnya. Ketika puluhan ribu pasukan musuh hanya berjarak 100 meter dari mereka, Chen Ping tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan naga ilahi meledak dari dada. Di belakang Chen Ping, cahaya keemasan terus berkedip, menerangi Chen Ping seperti peri. Saat cahaya keemasan menyala, gelombang tak terlihat mulai menyapu, menutupi langit di depan Chen Ping. Tanah. Dalam sekejap, semua orang terkejut melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah. Sinar cahaya ini mulai terhubung dengan kecepatan kilat, dan akhirnya membentuk tirai cahaya misterius. Tirai cahaya menyebar dengan kecepatan yang tidak terduga,
dan segera mengepung puluhan ribu pasukan musuh. Puluhan ribu pasukan musuh diselimuti seluruhnya. Itu sebuah formasi. Memang ada formasi di depan kota Kekaisaran Iblis. Penatuaki mengerutkan kening dan berkata, Asteris beritahu para prajurit untuk tidak mengacau dan terus menyerang ke depan, ini hanya formasi pertahanan dan tidak ada yang terluka. Berbahaya, Raja Li memerintahkan dengan keras. Dia mengira ada formasi pertahanan di luar kota Kaisar Iblis dan tidak ada yang mematikan. Lagi pula, akan terlalu sulit untuk membuat susunan pembunuh dengan lingkaran sihir sebesar ini. Anda harus tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, hanya ada sedikit master formasi. Jika Anda tidak membuat formasi pembunuhan seperti itu, mungkin akan membutuhkan banyak sumber daya dan koin spiritual. Belum lagi kota Kekaisaran Iblis, bahkan kota Kekaisaran Mingli mereka tidak mampu membelinya. Jadi, hanya Pangeran Li yang begitu yakin bahwa formasi yang terbuka pastilah formasi pertahanan. Sebelum perintah Raja Li disampaikan, suara berat Chen Ping terdengar. Pada saat ini, tirai tipis mulai berubah terus-menerus, seolah-olah seluruh dunia terbagi oleh tirai tipis ini.